Bala Misteri bersama saya Bang Unai. Pada kesempatan kisah perdana ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi di tahun 1988. Sebagai putra daerah yang tinggal di kota metropolitan, pusat pemerintahan dan pusat perniagaan dan juga pusat perekonomian. Di tahun tersebut Jakarta sedang digalakkan pembangunan infrastruktur dan beberapa pembangunan pusat perbelanjaan. Selatan Jakarta, di mana kami tinggal bersama keluarga. Masih banyak ditemukan tempat-tempat yang begitu asri. Hamparan tanah lapang, tanah merah, gundukan yang rindang, sungai-sungai yang masih belum terkontaminasi oleh limbah dan sampah. Di masa kecil saya sampai teringat ada satu tempat yang cukup favorit untuk teman-teman dan saya berkumpul dan menghabiskan waktu. Gundukan tanah yang di tengah-tengahnya terdapat gundukan makam, kuburan yang sudah tidak aktif, atau gundukan kuburan, lahan kuburan yang sudah tidak digunakan lagi oleh penduduk setempat. Area yang cukup aman, nyaman untuk kita menghabiskan waktu, bermain permainan tradisional di mana kita di masa kecil tidak mengenal gadget, tidak mengenal Android, tidak mengenal iPhone, tidak mengenal komputer, tidak mengenal dunia maya. Kita bermain permainan tradisional, asik, menikmati hari-hari di bawah rindangnya pohon, kicauan burung, dan di sela-sela dedaunan tembus sinar matahari yang begitu mempesona. Polusi udara, jauh dari polusi udara, jauh dari polusi kendaraan roda 2, roda 4. Tapi beberapa saat lagi area lapang, tanah, gundukan tempat kita bermain tinggal cerita. Rencana pembangunan jalan arteri yang menghubungkan satu kampung ke kampung lain dan pembangunan gedung pusat perbelanjaan sebentar lagi akan terlaksana. Kawasan elit yang dikelola oleh satu perusahaan besar akan merencanakan pembangunan jalan dan pusat perbelanjaan. Singkat cerita, terjadi bedol kampung pada saat itu. Hampir satu RW penduduk pindah ke pinggir kota Jakarta. Rumah atau kediaman saya tinggal tidak masuk area set plan pembangunan dari pusat perbelanjaan. Tetapi jarak 300 meter dari depan rumah terdapat pembangunan jalan arteri. Kerangka beton, coran sudah mulai terlihat. Suasana bulldozer, kemudian truk-truk yang mengangkut tanah merah menjadi suasana hari-hari. Yang sebelumnya kita saksikan hamparan tanah merah, pohon-pohon yang rindang berubah menjadi pemandangan beton. Suasana yang berubah. Tidak lama pembangunan terselesaikan, kurang lebih sekitar 80%. Roda 2, roda 4 mulai hilir mudik melintasi jalan arteri tersebut. Kebisingan mulai kita rasakan walaupun posisi rumah sedikit lebih tinggi dari jalan raya. Yang kurang lebih hampir gundukan tanah yang memisahkan jalan raya, tetapi suasana dan suara bising kendaraan sangat mengganggu keadaan rumah.
Belum lagi tragedi-tragedi kecelakaan, insiden kecelakaan mewarnai hari-hari kami. Buah! Kendaraan roda 2 dan roda 4 memakan korban. Ya, dengan kondisi yang begitu mengenaskan, jeritan, tangis, dan suasana gaduh sangat mengganggu kondisi rumah. Korban 1, 2, 3. Jalan baru yang dibangun yang konon cerita memakan korban atau tumbal. Pada saat itu saya di usia 7 tahun belum memahami, belum mengerti apa itu tumbal, apa itu korban dari sebuah pembangunan. Tetapi yang saya rasakan suasana yang berubah jauh. Pengorbanan dari sebuah pembangunan kita rasakan, walaupun ada kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Singkat cerita, akhirnya kami, terutama ibu yang merasakan, seorang wanita yang merasakan tidak nyamannya kondisi seperti itu, memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Dan orang tua saya, bapak saya pun menyetujui untuk pindah dari rumah itu. Tidak terlalu sulit untuk menjual tanah dan bangunan karena memang pengelola di kawasan itu sedang melaksanakan set plan. Walaupun rumah kita tidak masuk dalam set plan pembangunan yang pada saat itu dilaksanakan, tetapi dengan harga yang cukup murah, pengelola tidak terlalu kesulitan untuk melakukan transaksi dengan orang tua saya. Singkat cerita, akhirnya kita memutuskan pindah yang tidak jauh dari kampung seberang dari tempat kita tinggal. Persisnya di seberang jalan arteri. Cuma yang berbeda, rumah yang kita pilih oleh orang tua kami itu sedikit masuk kurang lebih sekitar 200-300 meter dari jalan raya. Ketika saya menemani dan diajak oleh orang tua, oleh bapak untuk melihat kondisi rumah yang sudah yang akan kita tempati dan akan kita renovasi. Tertegun dan sangat sontak kaget saya melihat kondisi rumah yang begitu lembab. Posisi rumah yang persis di tengah-tengah jalan menurun, yang rumah satu agak ke dalam atau lebih rendah dari jalan perlintasan dengan rumah yang sejajar dengan jalan perlintasan depan rumah. Jadi seolah-olah rumah itu 2 lantai. Sebab di gedung yang pertama, di rumah yang sejajar, satu kawasan kurang satu petak satu luasan rumah yang sejajar dengan tanah sekitar 100 meteran, dan yang rumah yang agak ke dalam sekitar 100 meter, kurang lebih 200 sampai 300 meter rumah tersebut. Lembab, bikin bulu kuduk merinding. Tangga kayu yang lapuk yang dipenuhi oleh lumut menjadi suasana dan kondisi rumah itu sangat-sangat misteri. Saya merasakan sesuatu hal yang tidak wajar dari rumah itu. Saya merasakan suasana yang sangat-sangat mengusik kondisi dari rumah itu. Ternyata betul, konon cerita, rumah itu pernah ditinggali oleh satu keluarga yang dari salah satu anggotanya itu meninggal dengan tidak wajar. Semasa kecil saya tidak begitu tahu apa penyebab
dari salah satu anggota tersebut meninggal meninggal secara paksa. Sebagai anak kecil saya tidak begitu tetapi saya merasakan begitu suasana rumah itu begitu mistis, horor. Interaksi astral itu sangat terasa. Setapak anak tangga yang dari kayu begitu lembab, begitu dingin, terlebih rumah yang lebih rendah lantainya itu terasa sangat-sangat lembab. Singkat cerita, rumah itu akhirnya akan direnovasi secara total. Dan orang tua saya memohon kepada pihak pengelola untuk beberapa bulan rumah yang lama untuk ditinggali dulu sampai rumah yang baru selesai. Akhirnya pihak pengelola menyetujui. Singkat cerita, pembangunan pun terlaksana dan rampung rumah tersebut. Kita pun pindah bersama keluarga. Kita 13 bersaudara, 10 laki-laki dan 3 wanita. Rumah yang dibangun memang tidak bagus, tapi prinsip dari orang tua saya tidak bagus, yang penting menampung dan nyaman buat semua anggota keluarga. Kurang lebih sekitar 5-6 kamar. Kita satu kamar 3-2 bersaudara. Dan pada saat itu saya menempati satu kamar bertiga dengan kakak dan adik saya. Dan di kamar itu terdapat dipan, ranjang besi tua, ranjang besi yang sudah cukup berumur, peninggalan dari nenek kami. Pada saat itu kami bertiga, kakak saya di lantai atas, saya di ranjang bawah, kemudian adik saya di bagian skat kamar yang hanya dibatasi tembok sedikit. Adik saya yang menempati ruangan tersebut, kamar tersebut. Kita bertiga. Satu ketika saat terlelap, malam sekitar jam 2 pagi, saya merasakan hawa begitu dingin. Sesosok hitam besar seolah-olah mencoba untuk menerkam saya. Tiba-tiba kasur yang dilapisi oleh susunan papan tiba-tiba terangkat kurang lebih setengah meter. Sontak saya kaget. Pada saat itu juga saya berteriak sekuat tenaga, saya berteriak dengan begitu lantang, tetapi saudara isi rumah sama sekali nggak ada yang mendengarkan teriakan dan jeritan minta tolong saya. Tolong, astagfirullahaladzim, ini apa? Apapun yang saya bisa baca, apapun yang saya lafazkan, berusaha saya lafazkan, tapi mulut ini berat rasanya. Diangkat kurang lebih setengah meter. Saya berusaha melawan dari perlawanan makhluk yang terlihat tinggi, besar, hitam. Saya berusaha keras untuk melawan. Di usia 7 tahun, seberapa tenaga anak di usia 7 tahun, tapi pada saat itu saya mengoptimalkan kekuatan power saya sedemikian rupa untuk bisa lepas dari cengkraman makhluk tersebut. Akhirnya dengan kekuatan, dengan perlindungan Allah, saya coba sentakkan kaki kanan saya sambil saya berusaha menarik napas dan memberontak, dan papan serta kasur yang sempat terangkat kembali ke posisi semula dengan gerakan yang begitu keras dan suara yang begitu keras. Bersamaan dengan papan kembali ke posisi semula,
kasur dengan posisi semula. Bersama itu juga saya lepas dari cengkeraman makhluk tersebut. Terbangun sambil saya melihat kondisi malam itu sepi sunyi. Sudah tidak ada pergerakan atau aktivitas dari isi rumah. Saya coba melihat ke ranjang atas tempat kakak saya beristirahat. Saya lihat tidur nyenyak. Saya coba lihat ke adik saya yang sedang beristirahat pun lagi tidur nyenyak. Aneh, segitu kerasnya sontakan hempasan dari papan dan kasur di ranjang besi itu tidak sama sekali kakak saya dan adik saya mendengar. Aneh sekali. Entah itu keadaan sadar atau tidak, saya mengalami hal itu. Cerita selanjutnya, di kamar itu pun yang dibatasi rumah yang bawah dan rumah, kita sebutnya rumah bawah dan rumah atas. Yang membatasi rumah itu ada satu dinding dan juga pembatasan antara rumah dan rumah ibadah. Karena rumah kita pada saat itu dibangun surau, di mana surau itu adalah peninggalan atau wakaf dari bekas masjid yang kena gusur di daerah yang terkena plan pembangunan. Dipecah menjadi 2 surau. Salah satu surau itu dipercaya orang tua saya untuk mengelola, yang posisinya menempel sama sekali dengan rumah. Pembatas antara surau dan rumah atas ke bawah itu ada dinding yang kononnya di seberang kali, karena rumah kami itu di sisi bawah itu menghadap selatan, belakangnya menghadap utara. Di sisi selatan itu terdapat sungai. Di seberang sungai itu terdapat pohon besar yang kita sebut pohon pete-petean. Terlihat angker serem. Sekarang alhamdulillah sudah ditebang. Di perlintasan belakang rumah dari sisi utara tempat kami tinggal itu terdapat tanah lapang yang di sudut lapangan itu yang kalau kita tarik lurus pohon sejenis pete-petean. Jadi di bagian sudut lapang itu pete-petean, di seberang sungai itu juga pohon pete-petean. Kalau ditarik lurus itu membatasi rumah atas dan rumah bawah, dan disitulah kononnya cerita dari penduduk yang sudah lebih awal tinggal di situ, tempat perlintasan sosok wanita berjubah putih dan berambut panjang. Saya pernah di satu malam terbangun di sela jendela kecil yang menghadap sungai, karena di sungai itu terdapat tanggul yang begitu panjang. Saya melihat guntayan rambut panjang, yang rambut panjangnya itu kurang lebih berada di pintu air, karena dari rumah kita itu terdapat pintu air kurang lebih sekitar 300 meter. Dan 300 meter ke depan adalah jalan arteri. Untayan rambut hitam tebal panjang, ujung rambutnya ada di pintu air, dan sesosok wanita berjubah putih ada di depan pinggir jalan arteri. Sekitar jam 2:30 pagi. Merinding, bulu terasa, dan segera saya bergegas ke rumah, ke kamar. Pernah juga terjadi di usia masa-masa sudah mulai masuk ke usia belasan, usia SMP. Pada saat saya SMP aktif di kegiatan ekstrakurikuler, sering saya pulang malam karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Karena saking lelahnya, setelah sampai di rumah saya makan malam, kemudian bersih-bersih,
Dan tumben pada saat itu saya beristirahat di depan ruang kamar saya, yang di sisi sebelahnya adalah ruang TV, di mana pada saat itu kakak saya sedang menonton satu acara TVRI, acara favorit yang dulu di malam minggu kita sering tonton, acara Sekilas Film-Film Nasional. Saya lupa nama acaranya apa, yang biasanya itu tayang di jam 11 malam, setengah 12 malam, yang menjadi tontonan favorit. Pada saat itu kakak saya nomor 7 itu sedang menikmati tontonan acara ini. Pas di depan TV itu ada sofa kuno, bersandar kakak saya dengan satu bantal, sedang asik. Dan saya selepas makan beristirahat di ruang sebelah. Karena saking lelahnya saya terpejam. Entah berapa lama saya terpejam di ruangan itu, sontak terbangun karena memang kondisi saya belum pada posisi niat istirahat, mendusing. Bersamaan itu juga tiba-tiba hawa yang pernah saya rasakan, yang istilahnya orang Jakarta dibilangnya dierep-erep. Saya merasakan direp-rep. Sesosok hitam lagi mencoba untuk mencekram dan menindih tubuh saya, yang saya berusaha untuk menggerakkan jempol tangan, jempol jari saya sulit. Untuk mengucap sesuatu aja sulit, untuk menggerakkan kaki saja sulit. Bluk. Terpaku di posisi tengkurap. Selintas saya melihat di bagian kaki tempat kakak saya rebahan di posisi sofa, terlihat sesosok hitam berbulu tinggi besar sekali, yang saya lihat sepertinya genderuwo. Mukanya tidak jelas, tetapi dia duduk bersandar di posisi sofa di mana kakak saya sedang menikmati tayangan TV. Dua kondisi di mana saya sedang mencoba melepas cengkraman atau tindihan dari makhluk yang mengganggu saya. Di sisi lain saya melihat kakak saya dan saya mencoba untuk menyelamatkan kakak saya untuk juga tidak diganggu seperti saya. Saya teriak sekuat tenaga, Bang, itu ada makhluk hitam, tinggi, besar. Bang, itu ada makhluk besar, hitam, seram. Bangun. Bangun. Saya seolah teriak seperti itu, tapi sama sekali tidak terdengar oleh kakak saya. Menikmati tayangan TV saya yang seolah meronta-ronta, mencoba untuk lepas dari tindihan makhluk tersebut. Saya berusaha untuk berteriak, seolah-olah saya berteriak kencang, tapi nggak ada yang dengar. Mata saya melihat kakak saya pun tidak dengar. Tapi seolah saya teriak begitu kencang sekuat tenaga sampai kerongkongan saya berasa kering. Mencoba saya untuk lepas. Akhirnya saya membaca beberapa amalan, lafaz-lafaz yang saya bisa pada saat itu. Dengan sekuat tenaga di usia belasan tahun. Saya mencoba melawan makhluk tersebut. Akhirnya saya lepas dan segera saya membuang ludah 3 kali dan mengusap sekujur tubuh. Itu sunnah Rasul yang diajarkan oleh orang tua saya. Dan saya bilang, Bang, tadi ada makhluk saya. Sekarang hindari, istirahat. Akhirnya saya kembali ke kamar saya di mana saya beristirahat sampai pagi. Kisah selanjutnya yang tidak kalah horor di rumah itu, pada saat
libur panjang sekolah, biasanya saya bermain sampai malam bersama teman-teman. Saya bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman baru di lingkungan baru. Pada saat itu libur, kalau tidak salah di usia-usia SMP. Saya pulang kurang lebih sekitar jam 11 atau jam 12 malam, di mana orang tua saya biasanya jam 10, jam 9 sudah pada tidur. Saya jam 11, jam 12 itu udah termasuk paling malam saya pulang dari rumah. Sengaja saya bawa kunci serep. Ketika saya kembali ke rumah, saya masuk dan bergegas masuk ke kamar. Setelah saya bersih-bersih, tidak lama karena seharian bermain gelap di kamar, kurang lebih sekitar 20-30 menit saya lelap. Tidak lama kaki saya seolah-olah ada yang menginjak, lempengan, tulang kering, sakitnya luar biasa. Selintas saya berpikir itu kakak saya, itu abang saya yang sangat usil kalau dibilangnya, suka usil sama adik-adiknya. Saya berpikir abang saya itu karena saya pulang malam ditegur dan akhirnya kaki saya diinjak sekuat tenaga. Sontak saya bangun, tidak sempat siapa yang menginjak kaki saya, tetapi di bagian pintu kamar terdapat kalender yang ketika orang lewat atau lari itu tersingkap. Saya berpikir wah itu abang saya, karena saya kesel lagi tidur enak-enaknya diinjak kaki. Saya kejar sampai ke arah rumah bagian bawah mengarah ke dapur. Saya kejar sekuat sekencang-kencangnya, sambil kesel lah, marah-marah. Tapi aneh, sampai ke pintu dapur saya kejar tidak ada orang sama sekali. Bingung saya. Ya, tadi yang injek kaki saya itu siapa? Saya lihat ke kamar mandi gak ada orang. Saya lihat ke dapur gak ada orang. Saya lihat ke bagian tempat ruang keluarga bagian bawah, saya lihat tidak ada orang. Lampu juga sudah padam. Saya lihat ke tangga rumah ke atas, mungkin kakak saya bersembunyi di balik lemari juga gak ada. Saking penasarannya, akhirnya saya memastikan di kamar kakak saya. Ternyata kakak saya sedang tidur lelap. Pertanyaannya, siapa yang nginjek kaki saya saat itu tadi? Sontak merinding bulu kuduk saya dan segera saya bergegas ke kamar. Tidak sampai hitungan menit, saya kembali ke kamar. Tiba-tiba suhu badan saya naik. Pada malam itu juga saya merasa menggigil. Pada malam itu juga saya merasa suhu badan saya drastis meningkat. Nafas begitu tersengah-sengah, terasa nafas saya panas. Sela-sela kaki, persendian semua terasa nyeri. Spontan pada malam itu juga saya sakit. 7 hari saya jatuh sakit pada hari libur. Pak, kebetulan pada saat itu hari libur sekolah. 7 hari saya sakit. Dan memang pada masa-masa kecil saya punya penyakit tipes, capek sedikit tipes. Jadi orang tua dan isi rumah menganggap bahwa tipe saya kambuh. Tapi sebenarnya ada satu kejadian yang aneh sebelum saya sakit. 2-3 kali berobat ke mantri tempat biasa kami sekeluarga berobat. Belum juga kunjung sembuh dan demam saya belum juga kunjung turun. Akhirnya orang tua saya memutuskan untuk berobat secara alternatif di salah satu ustadz yang ada di tempat kami tinggal. Singkat cerita, pada saat di terapi oleh ustadz, dikasih air putih dan dibaluri minyak dan
sedikit pijatan-pijatan pada bagian-bagian tertentu. Pada saat di bagian kaki, Ustadz tersebut kebetulan pada saat itu saya diantar oleh kakak saya nomor 6. Kemudian ada tamu Ustadz pada saat itu kurang lebih sekitar 2-3 orang. Ketika dipegang kaki saya bagian jempol kaki kanan, pas kaki yang diinjak oleh sesosok makhluk yang entah itu makhluk apa, ketika ditarik keluar besi berwarna hitam pekat kurang lebih 7 cm. Seret, menjerit sakit sekali. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit. Allahu Akbar. Terlihat besi tua hitam pekat keluar dari jempol kaki. Tapi aneh, ketika diambil bukan besi pekat terlihat seperti paku. Pas diambil bulu ayam berwarna hitam dengan ukuran hampir sama ukuran 7 cm. Serasa badan saya enteng. Perubahan drastis saya rasakan. Spontan pada saat itu suhu badan saya perlahan-perlahan turun. Dan keesokan harinya saya kembali pulih dan segar kembali. Kejadian aneh lagi, teror yang saya rasakan kembali di rumah itu masih di kamar yang sama. Di usia kurang lebih SMP kelas 3 atau yang sekarang dibilangnya kelas 9 lah ya. Bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Kalau sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pada saat itu saya di kelas 9 atau di kelas 3 SMP. Salah satu kakak saya nomor 2 yang wanita itu sudah berumah tangga dan memiliki satu putra, jatuhnya keponakan. Kebetulan keponakan pada saat itu masih berusia 3-4 tahun. Dan salah satu om yang dekat dengan keponakan itu adalah saya. Ya. Sehari-hari pulang sekolah, keponakan menghabiskan waktu bersama saya bermain. Begitupun di hari-hari libur, keponakan sering sekali bermain bersama dengan saya. Pada satu malam saya terlelap tidur. Karena saking nyenyaknya tidur, saya sujud juga nggak itu tidur di kamar itu pada saat pagi, sore atau malam. Tapi yang jelas datang keponakan saya usia 3 tahun atau 4 tahun. Cing. Kalau orang Jakarta kan panggil om itu kan cing. Om gitu. Cing. Ya, kenapa? Saya berbalik badan karena posisi tidur saya menghadap dinding. Saya berbalik. Kenapa, Dek? Main yuk, Om. Main mobil-mobilan. Seru loh, katanya. Dengan nada anak-anak. Om, ayo sini main. Aku mau main. Ada mobil-mobilan nih bagus. Temenin aku main. Seru ponakan saya. Dengan spontan karena kondisi saya masih mengantuk, akhirnya saya menjawab, Dek, Om Cing Unek masih ngantuk, nanti lagi ya mainnya ya. Ya, Om gak bisa nemenin nih, aku bermain. Mohon maaf, Dek, Om ngantuk, baca encing ngantuk banget dah. Singkat cerita, keponakan saya pun meninggalkan kamar. Saya pun kembali ke posisi dinding, menghadap dinding. Tertegun, tersadar, saya melihat dinding, saya melihat jam yang ada di dinding kamar. Jam
setengah tiga. Ini setengah tiga apa? Ternyata setengah tiga pagi. Mana mungkin anak usia 3 tahun, 4 tahun jam setengah tiga pagi masih seger, mata masih cengar, minta main. Sontak saya bangun dan saya coba memastikan ke kamar di mana keponakan saya beristirahat. Ternyata betul, keponakan saya bersama ibunya sedang nyenyak tidur. Pertanyaannya adalah, siapa anak kecil siapa yang tadi menyerupai ponakan saya yang datang ke kamar? Spontan bulu kuduk saya merinding dan bergegas saya kembali ke kamar. Siapa tadi? Siapa? Saya kembali baca bacaan. Apa yang saya bisa lafazkan? Hari demi hari terus saya mengalami teror-teror dan kejadian-kejadian aneh. Sampai akhirnya saya pindah ke kamar yang lantai 3. Karena pada saat itu tidak lama, beberapa tahun, rumah itu dibangun lantai 3 dan saya pindah ke lantai 3. Begitupun sering terjadi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ibu saya tidak tahu ya, teror-teror yang saya rasakan apa juga dirasakan oleh anggota keluarga isi rumah, terutama ibu saya. Saya rasa ibu saya tahu kalau rumah itu bekas pernah kejadian hal yang tidak wajar. Menjadi pertanyaan, teror yang saya rasakan begitu intensnya, entah ibu saya juga merasakan atau tidak, itu tidak menjadikan niatan untuk kita mencari rumah baru lagi. Jelas itu rumah sangat horor. Sebelumnya kita pindah terpaksa karena kondisi jalan raya yang bising, yang sering terjadi tragedi kecelakaan. Pindah lagi ke satu rumah yang kita sehari-hari dirasakan, dihantui dan diteror hal-hal kejadian-kejadian aneh, makhluk-makhluk astral. Tapi aneh, ibu saya tidak terusik sama sekali dengan gangguan-gangguan horor. Kenapa? Kecelakaan, kebisingan itu tidak bisa dilawan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan lafaz-lafaz Al-Quran yang memang udah planningnya dibangun jalan raya, infrastruktur. Tetapi gangguan-gangguan astral itu masih bisa dilawan dengan amalan, dengan salawat, dengan zikir, dengan ayat-ayat Allah. Artinya, makna dari cerita ini, 2 rumah, yang satu rumah dengan gangguan kebisingan kendaraan jalan raya, yang satu gangguan dengan gangguan makhluk-makhluk gaib. Tetapi orang tua saya lebih nyaman dengan gangguan, bukan nyaman, lebih bisa menantang gangguan yang sifatnya datang dari makhluk lain, yang itu lebih kita bisa lawan dengan amalan. Artinya kita manusia lebih sempurna dan lebih punya power di mata Allah. Kita lebih sempurna di mata Allah. Karena makanya manusia sebagai khalifah. Seperjalanan dari tahun ke tahun, karena di dalam keluarga sangat kuat, terutama orang tua saya menggembleng dalam ilmu agama. Sehari-hari kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Bukan niatan untuk mengusir mereka, memang sudah menjadi rutinitas kita setelah ba'da maghrib menjelang isya kita diwajibkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran walaupun 1-2 ayat. Biasanya kita 1 ayat. Tiap hari dari semua anggota keluarga. Akhirnya rumah yang tadinya dingin, anyep, horor, pelan-pelan mulai terasa hangat, terasa terang, merasa
sudah mulai ada interaksi dan penyesuaian, dan sampai saat ini rumah tersebut menjadi rumah induk yang semua keluarga merasa ada kenyamanan. Demikian cerita singkat dari pengalaman saya. Semoga ini ada pembelajaran yang kita bisa ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.